niat-niat para ulama terdahulu, para salafus soleh, pendahulu para solih, ketika mereka menikah. Dan niat itu diambil daripada Ihya Ulumuddin. Dari kitabnya Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Pertama, niat menikah, dan niat itu bermanfaat bukan hanya untuk kematian baru, tetapi kematian lawas yang bukan tajdid nikah, yang kita tajdid niat memperbarui niat menikahnya, memperbarui niat untuk menikah kita. Yang pertama kata beliau bahwa itu biadab tasbih wazawjiyah mahabbatullah azza wa jalla wa sa'i bi tahsil walad di pokok ini. Dikatakan saya niat dengan pernikahan saya ini, kata beliau, pertama menggapai mencari mahabbahnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari cintanya Rasulullah SAW. Dengan apa mencari cintanya Allah? Dengan melaksanakan apa yang menjadi sunnatullah, yaitu berketurunan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Allah sudah berfirman, Yunasukaku wa makulati su'alakum binafsin wahidan wa khalakum min zawjiha wa batha min rijalan katsira wa nisaa. Dan manusia takwa kepada Allah yang menjadikan kalian itu dari satu jiwa. Kemudian dari jiwa tadi yang Bapak kita Adam alaihissalam, Allah ciptakan zawjaha, pasangan jiwa tadi, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Dan dari situ batha min huma bertebaran dari dua insan itu tadi rijalan katsira wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan. Maka orang yang, dan itulah hikmah sunnatullah dijadikan keturunan Adam ini untuk berketurunan. Maka orang yang memanfaatkan nikmat yang sudah Allah beri berfaal reproduksi pada dirinya untuk berketurunan, berarti dia sudah melesi dawuh, sudah betul-betul mengikuti apa firman Allah SWT. Jadi pertama niatnya mencapai ridha Allah, semua aktivitas mencapai ridha Allah SWT. Yang kedua adalah mencapai atau menjadikan sesuatu yang menjadi kegembiraan bagi Rasulullah SAW, atau menarik cintanya bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Saya tadi juga dibacakan hadisnya, anak bau katur bani mubah yang dikumul menikahlah kamu, berketurunanlah, sebab aku akan membanggakan kalian nanti di hadapan para umat nanti di hadapan pengadilan Allah di mahsyar di hari kiamat. Maka itu menjadi, jadi kita melakukan pernikahan bagi kita secara tidak langsung menyenangkan hati Rasulullah SAW. Maka niat kedua dalam pernikahan adalah mengundang daripada cinta Rasulullah SAW. Dari keturunan ini paling tidak kita bisa dapat beberapa pahala. Pertama, doa anak soleh. Kedua tadi, pertama adalah keturunan tadi, berketurunan adalah sunnatullah, berarti kita menepati kepada dawuhnya Allah SWT. Kedua, berketurunan tadi adalah juga kebanggaan Rasulullah SAW, berarti kita mengundang cinta Rasulullah dari keturunan ini. Yang ketiga, doa anak soleh. Yang ketiga, yang keempat adalah syafaat dari anak tadi. Apabila ada anak yang meninggal ketika kecil, maka anak tadi memberi syafaat kepada kedua orang. Kemudian niat berikutnya ketika niat menikah adalah niat menikah untuk, dikatakan oleh beliau, bahwa itu biar tasbih at-tahassun minasyaitan, yaitu untuk membentengi diri daripada godaan nafsu dan syaitan dengan cara yang halal, itu melalui pernikahan. Sehingga tenang ibadah itu tanpa godaan daripada nafsu dan syaitan. Maka niat kedua dari pernikahan adalah niat kita menikah untuk menundukkan kepada godaan syaitan dan nafsu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berpahala. Dikatakan sampai sahabat terheran di dalam Bukhari itu, Sahih Bukhari katakan, bagaimana ya Rasul, kita kumpul sama istri kita masa dapat pahala? Maka Kanjeng Nabi menjawab, coba kalau kamu lakukan itu tanpa pernikahan, jadi naudzubillah perzinahan, apakah bukankah kamu dapat dosa? Benar ya Rasul. Nah kalau kamu biasa itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan berzina kamu dapat dosa. Begitu pula ketika kamu lakukan itu dengan sesuatu jalan yang diridhoi oleh Allah, kamu pun akan mendapat pahala. Maka langkah niat kedua adalah menenangkan daripada. Makanya pertama hikmah pernikahan ditaskunu ilaiha, untuk menjadi sakinah. Sakinah itu tenang, sehingga tenang dalam beribadah, menjalani tugas Allah, tugas hamba kita, menghamba kita kepada Allah SWT.
jadi dalam kehidupan di dunia. Ketiga, niat daripada pernikahan itu adalah al-inas, wal mujalasah, wan nazar, wal mula'abah. Yang ketiga, niat kita menikah itu kita niat untuk menghibur diri dari lelahnya kita beramal, berilmu, berkarya. Maka namanya kata Nabi SAW itu amal syirroh. Setiap orang amal itu ada puncaknya. Orang kadang amal atau bekerja baik amal ibadah maupun amal dari perbuatan bekerja itu ada semangat itu sampai ke puncaknya. Ketika sudah sampai puncak kata Rasul dikul syiratun fatrah, ada masa jenuh. Ketika sudah sampai di puncak maka ada masa jenuhnya. Maka beruntunglah orang yang ketika dia jenuh dia lepaskan, dia salurkan kejenuhannya dengan beribadah, dengan bercengkrama dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Maka niat dari kita adalah niat untuk duduk istiqnas, menghibur diri dengan hal dan duduk bercengkrama bersama anak dan istri. Niat keempat daripada niat pernikahan adalah daripada mengatur rumah tangga bersama. Ya, kalau saya sering menyampaikan istilahnya dalam lain itu gampangannya yang menteri luar negeri. Kalau perempuan itu di dalam negeri sana, ini membagi tugas kita tidak bisa. Saya sendiri atau jajaran mungkin tidak bisa membayangkan. Kalau semua harus dilakukan sendiri, maka tidak bisa. Mungkin saya tidak bisa berdiri sini kalau semua ada ribut apa? Mau ribut macam-macam. Tapi karena ada partner, maka di situ niat keempat adalah mengatur rumah tangga bersama. Ya. Sesuai dari Sayyidina Muhammad. Yang kelima niatnya adalah riyadhah. Riyadhah apa? Tirakat apa? Tirakat untuk bersabar atas akhlak daripada anak dan istri dalam mendidik. Maka itu ada ladang pahala sendiri. Tidak lupa ada 3 risiko pernikahan. Yaitu risiko yang pertama yang paling berat adalah mencari nafkah yang halal. Ini juga risiko. Dan termasuk yang pertama kali nanti menyeret seorang kepada neraka kalau dia di surga adalah anak dan istrinya. Yang melapor kepada Allah, ya Allah, hakna minhum, ambillah hak kami dari orang ini. Dia betul ibadah, tapi dia memberi makan kami yang haram. Dia tidak mengajarkan kami apa yang wajib kami lakukan sebagai hamba Allah. Maka ambil hak kami dari orang ini. Maka pertama kali orang yang bergantung nanti dari Allah adalah anak istri. Yang kedua, resiko adalah lemah dalam mendidik. Nah, itu resiko pernikahan apa pernikahan. Jadi semua saya sarankan adalah kita tidak mendidik. Apa pernikahan yang kedua adalah resiko lemah dalam mendidik anak istri. Tidak sabar, kurang mendidik. Nah, ini juga dikatakan kafar memang isman. Itu menyebut cukup bagi seseorang yang berusaha kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia yaitu anak dan istrinya. Dan resiko yang paling terakhir, yang paling ringan dari pernikahan adalah resiko paling terakhir, paling ringan. Dan terutama di paling ringannya resiko pernikahan apa? Anak dan istri menjadi faktor penyebab untuk lupanya kita kepada Allah dan akhirat. Lupanya kita kepada zikir, lupanya kita kepada zikir kepada Allah. Seorang ulama besar seperti Imam Hasan Basri, radhiyallahu anhu, seorang tabi'in itu masih berkata, teman-teman saya itu tidak pernah saya lihat setelah dia nikah, makom kedudukannya di sisi Allah itu naik, malah tambah banyak yang turun. Itu katanya para wali. Maka kalau tidak, kita mudah-mudahan Allah SWT selalu masuk ke lubang baik, ya, sesuai dengan apa niat-niat yang bagus dari bersama dan daripada risiko-risiko pernikahan tadi, sehingga betul pernikahannya menjadi langgeng, tentunya al-akhirah, kemudian juga berkah. Dan daripada Rasulullah SAW kita kepada para guru-gurunya yang salafus saleh. Amin ya rabbal alamin.